Hai Sobat Suara, kali ini kita akan mewawancarai seorang tokoh yang cukup dikenal di Pemkot Yogyakarta, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dan dia memang memiliki banyak cerita, dan ini yang menariknya. Kita nggak bakal ngerti bagaimana ceritanya kalau kita belum ketemu sama dia. Tapi untuk kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Nah, itu tuh, oh, ada orangnya. Langsung aja. Pagi Mas Tora. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Seger tak tadi? Alhamdulillah. Sehat. Nanti kalau misalnya kita seperti kemarin, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal jenengan, karena yang sudah mulai terlihat lebih seger ya sekarang ya. Ini menarik. Lebih nih. sehat ya? Iya, lebih sehat. Mungkin satu-satunya kepala dinas yang paling sehat pagi-pagi. Jadi berhubung kemarin kita janjian, kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Banyak yang pengen kita tahu sih dari Pak Agus sendiri. Barangkali nanti kita siap-siap dulu. Bapak boleh parkir dulu? Oke. Bentar ya. Siap. Sambil lihat ini ya, Boleh, sisi room boleh. ya. Ini ngontrol lalu lintas di kota ini. Ini namanya area traffic control system. Oke. Ini teman-teman sudah sejak pagi ready di sini. Iya, Jadi Mas Tora dan teman-teman kalau lewat bisa dilihat tuh di zoom tuh. Bisa kelihatan di Bisa sini ya, Pak, ya? kelihatan. Nih kondisi lalu lintas di simpang-simpang di kota. Jadi ini kan smart city nih ya. Smart City. Bagaimana kami Dinas Perhubungan itu hadir untuk membantu mengatur lalu lintas itu dengan sistem ini. Jadi bisa dilihat nanti misalnya diputar kamera, oh antriannya panjang, kita atur. Ini misalnya yang di Simpang Tunjung misalnya. Ini Simpang Tunjung itu kan yang dari Jembatan Layang tuh. Jembatan Layang, betul. Oh iya. Jembatan Layang kan kelihatan tuh. Jadi mulai dari jam 6 pagi teman-teman Jam 6 pagi sudah mulai. pada saat masyarakat aktivitas ya kan kita pantau. Jadi teman-teman kepolisian maupun teman-teman yang tugas di lapangan itu dengan yang di sini bersinergi nih. Oh kondisi, landai kondisinya, landai. Mana yang harus akhirnya kita tarik untuk prioritas. Oke, artinya ini berarti sebagai pantauan dari teman-teman di sub ya. Betul. Ketika nanti ada kemacetan, Betul. ada kepadatan bisa diurai seperti Iya. Termasuk apa ya? Misalnya sering kan kita VVIP RI1 ke Jogja. Oke, Iya. betul. Dari mana? Dari begitu masuk dari JEC, bagaimana kita juga karena itu prioritas. Menjadi kalau secara undang-undang itu kan prioritas kendaraan prioritas itu yang pertama adalah damkar, kedua ambulan, yang ketiga adalah VVIP atau pimpinan negara. Itu ya. Nah, itu pun bagaimana tanpa harus kita di lapangan pada saat masuk Gedung Kuning sampai Gedung Agung itu semua nanti yang dilewati beliau kondisinya. Ini berarti kayak mata Tuhan gitu Pak ya. Pak Agus, ini menarik. Jenengan kan salah satu kepala dinas yang suka berolahraga di pagi hari dengan bersepeda. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol soal profil jenengan sambil jalan-jalan gitu Pak? Boleh. Pak Agus, ini menarik. Pak Agus itu kan artinya sudah cukup lama gitu. Boleh sedikit perkenalan Pak? Sebenarnya jenengan asli Jogja. Iya. Seperti apa gitu Pak kalau misalnya gitu? Saya putra daerah lah, pribumi ya. Wah, ini Saya lahir di Sleman 45 tahun yang lalu 45 tahun yang lalu. di Jalan Prambanan Piungan sana. Oke. Masuknya di Kecamatan Prambanan. Terus saya alhamdulillah punya anak 2, Iya. istri cukup 1. Wah. Satu dulu Pak ya? Satu saja. Satu aja. Oke. Terus kalau secara ketugasan saya memulainya ya dari staf lurahan. Oke. Staf lurahan bener di Tegalrejo. Tegalrejo. Pernah, terus di Gondokusuman pernah jadi sekretaris lurah. Terus setelah itu pindah ke Gondomanan menjadi kasih tramtip dulu tahun 2004 2005. Terus setelah kasih tramtip saya menjadi sekretaris camat Hujan, pindah berapa bulan pindah sekretaris camat Gondomanan dan ditugasi Pak Wali Kota, dipercaya Pak Wali Kota untuk mengemban amanah di camat Gondomanan. Ini roadmap karir saya itu di wilayah-wilayah. Di akhir 2019 ya, mungkin 4 tahun yang lalu. Prosesnya memang kalau untuk di jabatan eselon 2 itu kan
lelang ya, Lelang, tetap betul. harus mengikuti proses. Waktu itu kami semua pejabat di Pemkot yang memenuhi syarat dikumpulin oleh Pak Wali, oleh pimpinan untuk Iya. ayo silahkan mendaftar di jabatan-jabatan itu. Enggak, waktu itu juga nggak begitu ini ya, nggak begitu niat, Niat, nggak oh, tidak begitu. bukan karena apa-apa, tapi kalau mungkin di Gondomanan saya bisa melakukan sesuatu, mungkin kalau di Dinas Perhubungan saya bisa melakukan sesuatu dan sesuatu kan. Sesuatu ya? Jadi tidak. Oke, ini oke. niatan saya waktu itu, dan alhamdulillah pada saat proses tes dimudahkan Allah dan dipercaya Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota saat itu. Iya. untuk tugas di Dinas Perhubungan. Oke, iya. Pak Agus, jenengan ini cukup disorot karena memang suka bersepeda seperti itu, Pak ya. Sebenarnya itu hobi sejak kapan, Pak? Sebenarnya reasoning awal saya memilih sepeda itu kesehatan. Oh, kesehatan. Iya, kurang lebih mulai 2010-an ya. 2010. 13 tahun yang lalu ya. 2010, di mana pada saat itu ya namanya tugas, saya berusaha untuk selalu menikmati tugas gitu kan. Sehingga kadang melupakan hak-hak pribadi tubuh saya gitu ya. Pokoknya kalau lapar ya makanya mie instan, nasi goreng itu ya tengah malam. Nah, efeknya banyak. Oke. Entah itu waktu itu trigliserid saya tinggi, ada kolesterol macam-macam. Dari ada teman dokter mengatakan, kamu perbaiki saja pola hidup. Betul. Baik olahraga. Persoalannya kadang-kadang kalau kita sudah bekerja, ya, mau bekerja ini kan mau olahraga gimana? Itu ya, pasti itu pertanyaan orang. Kapan? Wah, ini pulang udah sore, berangkat harus pagi. Masa iya hak tubuh kita harus kita kalahkan dengan hal-hal yang juga kita bisa menata? Maka saya meresolusi diri saya, wes bismillah, minimal seminggu 2 kali saya ingin berangkat pulang pergi kantor naik sepeda. Kenapa kok pulang pergi kantor? Ya karena di waktu itu dari pagi sampai sebelum jam kantor masuk, itulah waktu luang saya. Saya tetap bisa menikmati olahraga, saya bisa macam-macam sampai ke kantor, menjalankan aktivitas kembali, nanti pulang pun sepeda. Berarti dalam seminggu minimal saya 4 kali. 4 kali. Betul. Minimal. Itu kalau dari sisi reasoning kesehatan. Yang kedua, saya mulai waktu camat di Gondomanan. Di Gondomanan itu lebih intens lagi karena kebetulan secara geografis wilayah Gondomanan itu kan contoh Kauman, motor aja harus dimatikan. Iya, Pak. Di Sayidan gangnya kecil-kecil. Gang kecil-kecil itu ya, kita nggak bisa langsung nggak mungkin. sosok langsung. Ya, apalagi tugas, banyak warga masyarakat. Disitulah saya memilih moda transportasi sepeda. Ya, sepeda. Ini karena yang paling beralasan, wah ini nih modus nih kan itu. Saya bisa tetap tugas, tapi juga tetap bisa berolahraga. Bahkan waktu itu iseng-iseng saya lah kan pakai sepeda ada keranjangnya depan tuh. Oh, Jenggi, Pak. Ya, bukan ya? Saya nggak nyebut merek tapi sepeda kayak gitulah. Oh iya, gitu. Iya. Tapi model cewek itu ada keranjangnya depan. Saya kasih plat nomor, saya buatin AB1GM, gitu ya. Apa itu, iya, Pak? Bener. Apa itu, Pak? Artinya AB1 Gondomanan. Oh, gitu. Nah, gitu ya. Loh, itu proud saya, Iya, betul. Dan disitulah warga masyarakat apal setiap hari. Bahkan, mohon maaf, acara-acara di Benteng Brandenburg, bahkan di Istana Gedung Agung saat itu, orang tahu sepeda saya, oh ini Pak Camat. Oh, Pak Camat. Gitu ya, gitu ya. Sebenarnya bukan untuk personal branding atau enggak ada, tapi memang karena saya sering ke lapangan itu tidak harus dengan uniform. Oke, betul. Waktu itu sampai sekarang, saya kalau lewat Gondomanan itu nggak ada yang manggil Pak Kadis, semua Pak Camat gitu ya. Saking melekatnya jabatan camat itu ke masyarakat ya. Karena ya memang seperti saya sampaikan tadi, saya berusaha selalu menikmati apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya dengan totalitas. Itu penting. Meskipun ya itu tadi akhirnya salah satu reasoningnya waktu nggak punya olahraga nggak bisa ya. Inilah alasannya modus saya bisa olahraga kan pagi-pagi ini belum jam kantor, udah sampai kantor, keringatnya udah turun, nanti mandi kerja. Seharian sore ganti baju lagi pulang sepeda. Gitu. Pak, berarti Bapak itu ikut komunitas sepeda kah atau seperti apa, Pak Agus? Ya kalau berkomunitas saya gini ya, sebenarnya bersepeda ini kan komunitasnya banyak. Betul. Ada banyak banget, Pak. genre sepedanya. Saya sebenarnya bergaulnya ke siapapun, mau yang pakai sepeda vintage. Kalau di Jogja ini ada Vejo, ada Wesi Aji, ada apapun, saya serawung. Saya bergabung di komunitas piknik namanya. Piknik. Ngepit itu nikmat. Asik juga. Mabesnya di sini di
Kota Gede ini apa namanya? Ada bakmi kan terkenal sana. Oh iya, Nah, bakmi itu. sana itu ke selatan terus ke kiri. Oh. Kumpul kalau nggak di situ ya di rumah. Namun ya itu tadi untuk Serawung saya tidak membatasi. Iya, iya. Karena saya punya slogan dengan teman-teman itu, nandur Serawung panen sedulur. Jadi bagaimana kita menanam pergaulan dan kita pasti memanen saudara. Iya, iya. Karena yang penting. namanya bersepeda itu nggak kenal pun, woi, ting ting, woi, ya gitu ya. Betul, di betul, jalan. betul, betul. Karena itu yang membangun apa? Chemistry, Pak, berarti. Walaupun sebelum belum kenal juga sih, Pak. Ya? Nggak kenal, bahkan kita ketemu ini so akrab biasa, Mas. Oh gitu. Tapi dari itu akhirnya, oh rumahnya mana? Terus, oh besok mampir. Oh ya, ini tukaran nomor, besok pas ini sepedaan. Oh mampir ya ke rumah, mampir. Iya, iya. Sering kayak gitu. Misalnya saya sepedaan kemana, jauh gitu. Saya kontak saya ke sini. Oh mampir mas, mampir mas. Padahal kenal pribadi enggak. Tapi karena ya disitulah salah satu cara untuk jujur saya menata hati dengan bersepeda. Boleh Pak sedikit spill apa yang ditata dengan bersepeda? Apakah memang merasa nyaman dengan berjalan, mengayuh atau Jadi ada? gini ya, saya merasa menjadi orang biasa, bukan siapa-siapa. Saya ketemu dengan mereka di sepedaan itu. Saya mohon maaf, saya nggak peduli kamu mau backgroundmu apa. Tapi kalau kamu lebih tua, saya menghormati saja. Yang kedua, apalagi di jalan. Jalan ya, betul. Dengan saya bersepeda gini, masa mau arogan kayak apa? Ya, mohon maaf nih, kalau bicara arogansi, saya punya pasukan, saya jemput nih pasukan, bisa nggak? Bisa. Tapi buat apa? Di situ saya ngata-ngata, saya menikmati setiap kayuan perjalanan itu, sampai ke kantor, ya alhamdulillah berkeringat, ya hatinya juga lebih tenang. Betul, betul Pak. Ya lebih nyantai aja. Berhenti di jalan, misalnya saya sering kalau pas sambil berangkat kantor gini, wah ini nih pengen ada teh panas di pinggir jalan. Ya sudah, berhenti saja. Minum teh itu, ngobrol. Gimana kerjanya? Oh di terminal. Oh terminal. Ya, nggak perlu nyebutin siapa. Oh terminal. Sudah, nggak penting kan gitu ya. Tapi di situ akhirnya ngalir. Bahkan banyak informasi keluhan yang saya dapat. Oh lebih bagus seperti Iya itu ya, menjaringnya Pak. Tapi kan tidak harus saya mengenalkan, saya kepala dinas pemuda. Saya mendengarkan. Misalnya saya berhenti di daerah pasar kota, jalannya rame ya Bu. Manu Mas, iya nih warna gini gitu ya. Dengerin aja, menjadi pendengar yang baik. Oh setelah itu di kantor saya fenomena gini, saya kontrol, saya account nih dari CCTV. Seperti apa sih perilaku lalu lintasnya? Oke. Salah satunya itu. Strateginya bagus Pak ya itu Pak. Jadi kan orang cerita ngalir. Kalau orang tahu saya pakai seragam, saya kepala dinas mau ngomong kadang-kadang mungkin juga sungkan. Betul, betul. Tapi kalau kayak gini orang kan nggak tahu. Iya Pak ya. Lebih mendekat ke masyarakat Iya. ya. Banyak hal yang kita bisa dapat. Di jalan saya lebih tahu, oh ini sarprasnya kok ada yang rusak. Atau mungkin perlu dilakukan maintenance. Oh ini markanya dan sebagainya. Sambil sepedaan saya berhenti pelan, saya foto, lokasinya di sini. Jadi saya sampai kantor sama teman-teman, ini kok ada kayak gini. Banyak manfaat. Karena kita bisa lebih lambat dan lebih dekat melihat sesuatu. Oke. Kalau saya mungkin dengan sepeda motor, ya bisa melihat sesuatu, tapi mungkin lebih cepat, sehingga tidak begitu detail. Ya meskipun kalau tiap hari saya belum bisa melakukan, tapi minimal 5 hari kerja, saya 2 hari, insya Allah udah. Pak, tadi katanya ada yang menarik nih di mana? Apa bengkel berarti Ya. ini? Ini workshop. Workshop ya berarti. Workshop, Ya? teman-teman bekerja di sini. Pagi Mas Agus, Mas Denny. Selamat pagi Pak. Nih, teman-teman pada ngikut. Oke. Kalau semuanya harus beli, duit kita nggak cukup. Ah, betul. Tadi kan tanya ada background elektro nggak? Ditanya nih backgroundnya Ada apa? Pak, background Nggak elektronik. ada. elektro. Oh, aduh ada berarti. Ya adalah pas. Iya. Ini kan lampu ambil. Lampu apil LED. LED oke. Iya, yang mati. Ya ini teman-teman di Apil yang behind the scene-nya tentang atur lalu lintas di kota. Beliau ini ya yang ini. Kalau misalkan ada keluhan masyarakat gitu, langsung cepet gitu Langsung apa? kita punya grup respon teman-teman. Oh ada grupnya sih, Ya, Pak. kita juga ada yang stay, tiket, menjangkau, ada yang kadang kalau bisa teman-teman feelingnya udah tahu kok, oh kalau di sana ada gangguan kayak gini, bisa pakai motor sendiri, bisa ditangani. Tapi Iya, kalau iya. enggak harus dengan grup, harus keluar. Kemarin ini aja pas apa itu ya? Pagi-pagi ya Mas Denny ya, habis pacar aja. Ya mati.
Oke. Wah, ngaturnya udah kelimpungan toh. Ya teman-teman juga, oh akhirnya ketemu. Iya, Alhamdulillah selama ini ya seperti itu polanya. Coba kalau sekarang apa-apa harus beli ya Mas ya. Iya. Ini Mahal, ya, mahal semua. iya apalagi. barang mahal semua. Maka ya itulah. Pak, berarti ini salah satu juga inovasi dari Disub juga. Yang jelas inovasi teman-teman untuk mengoptimalisasi dirinya, mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Meskipun Mantap. tidak harus kelihatan ya Mas Agus ya. Gitu. Selain apel, apa yang apa ya istilah workshop yang biasa di Ini rambu tuh, terus apa namanya penunjuk jalan itu ya, macam-macam. gitu ya. Jadi mana yang bisa dihandle teman-teman ya ini dibawa pulang dicek dibongkar nanti. Kalau semua harus rusak beli ini yang benar. Tapi BD kota jelas tidak ini ya terbatas. terbatas. Artinya memang harus ada langkah plan B dari Iya. Bapak sendiri ya untuk Iya. menyiapkan Iya. hal-hal yang di luar dugaan seperti itu. Ya dan alhamdulillahnya saya dibekali tim yang hebat ya. Nah, itu dia Pak. Dari Pak Wali di tim Apil, di tim Dalop, di tim ATCS tadi bisa dilihat dari jam 6 pagi orang mungkin baru apa Lagi pada nyeduh cuci kopi. muka, Oh, nyeduh cuci kopi. kopi. Teman-teman sudah Sudah stay ini. melihat pantauan seperti apa mengatur lalu lintas agar lancar. Ini kan ya hal-hal yang ya itu tadi behind the scene-nya. Behind the scene ya. Ya. Agus, kita jalan-jalan keluar lagi Pak. Oke. Ada yang menarik mungkin di luar. Pak Agus, sebenarnya Bapak ini ada salah satu cerita menarik sebenarnya. Waktu menjabat sebagai camat Gondomanan sampai jadi Kadisub seperti ini. Iya. Nah ini menarik Pak, kalau misalnya boleh diulik sedikit gitu kan. Karena cerita-cerita yang beredar kan Bapak sempat bisa menata perparkiran yang ada di sekitar Kauman seperti itu ya. Boleh nggak sih Pak diceritain sedikit itu? Waktu itu posisinya jenengan memang melihat ada Iya. yang tidak beres seperti itu Pak. Ya gini. Kalau dalam hierarki tata negara itu kan dari lurah, kepala desa, camat, Betul. bupati, wali kota, gubernur, presiden. Jadi kalau di dalam teori sosiologi Profesor Selo Sumarjan itu bagaimana bangsa ini kuat itu bukan tiba-tiba, Betul. tapi membangun dari kelompok-kelompok kecil dari RT, RW, bahkan keluarga, kelurahan, kecamatan. Mindset itu yang saya tanamkan. Bagaimana tentang camat di kota ini tantangannya banyak. Bicara aspek kesehatan iya, Ya. bicara aspek kesejahteraan iya, bicara tentang wajah kota. Apalagi Gondomanan itu senternya Yogyakarta. Ya, karena ada Malioboro. Betul. Menjadi crowd orang untuk datang. Bagaimana ini menjadi hal yang waktu itu ya kita melihat kondisi yang seperti itu ya mau nggak mau. Wah, apa nih yang harus kita lakukan? Bagaimana menjaga keseimbangan mata dan perut nih? Tuh. Ya, tak? Di mata bagus, tapi perutnya nggak bagus. Apa yang terjadi? Di perut bagus, tapi di mata bagus. Analoginya kita punya rumah, tata apapun, entah itu untuk asal aja, yang penting saya dapat cuan nih, bisa makan. Oke, kalau orientasinya itu selesai. Ya. Tapi begitu, jadi rumah saya kok kayak gini, kok nggak tertata ya? Kok nggak rapi? Bagaimana sih caranya agar ya rumah saya lebih tertata, tapi kepentingan perut saya juga terjaga. Dari itu saya mulai mengidentifikasi bareng teman-teman Swika dari semua pihak untuk apa sih yang harus kita lakukan. Jangan sampai pusat kota ini orang melihat wah tidak teratur, karena mau tidak mau ini tantangan Yogyakarta. Orang datang. Dan waktu itu yang secara keekonomian di alun-alun utara itu untuk entah perdagangan, entah parkir bis saat itu. Oh iya Pak ya, itu beludak ngeten gitu. Wah, dulu bener-bener wah kayak gitulah. Iya, Dari iya, sisi iya. ekonomi buah bagus. Bagus ya Pak? Iyalah, Iya. hampir 1.200-an pedagang yang begitu ada bis datang. Mereka pelaku ekonomi jalan. Bis mau ke keraton juga dekat di pusat kota. Tapi persoalannya Iya. satu dari sisi wajah, yang kedua bagaimana juga kawasan itu adalah kawasan heritage yang utama di Jogja, yang menjadi PR. Bagaimana agar wajahnya juga bagus, ekonominya juga bagus.
meskipun untuk menjaga keseimbangan itu tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Kalau kita biasanya, mohon maaf nih, kalau kita bicara sebuah program atau project ya, Iya. itu kan sektoral. Itu makanya saya mencoba mengeksplorasi, mengidentifikasi. Dan kalau kita hanya selalu bicara hilir, nggak selesai, Mas. Nah, maka dari itu, dari persoalan saya mencoba mengidentifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi saya udah sampaikan. Saya mencoba membangun komunikasi dengan baik sehingga saya berusaha masuk dalam suasana hati siapapun di sana. Oke. Ya, Dengan itu, tanda kutip, walaupun orang-orang dengan latar belakang yang ya, berbeda. apapun itu masyarakat kita. Siapapun mau orang menganggap gimana, tapi yang jelas mereka bertahan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah. Betul. Betul. Kalau misalnya ada ini, entah itu parkir, entah itu orang yang nyun sewu dengan jasanya jual sapu atau apapun, kepentingan-kepentingan itu kita betul-betul identifikasi. Bagaimana agar yang namanya perubahan kalau tak ada dampak itu mustahil. Betul. Tapi bagaimana kita meminimais apalagi yang namanya efek ekonomi. Artinya Bapak juga merangkul, Pak. Iya. Ngapunten, kalau boleh saya sedikit dapat cerita ya. Gondomana kan juga ada yang kelompok-kelompok sendiri Iya. Pak, yang agak kuat ya. Iya. Artinya kan Bapak dulu waktu camat Iya. mau nggak mau berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Iya. Gitu kan. Itu tetap Bapak rangkul juga. Justru bukan, kalau bahasa saya bukan rangkul. Bagaimana sebenarnya gini, pemerintah punya tujuan. Iya, iya. Betul. Kalau kita organisasi punya tujuan. Apakah kita cukup bangga dengan, wah saya punya tujuan gini, orang lain nggak mau tahu. Iya, iya. Bagaimana sekarang ini kalau bahasa sederhananya sosialisasi. Sosialisasi. Sosialisasi itu kan, Mas, ini ya, ini nggak boleh sini. Tapi Oke. jenengan tidak Nggak tahu. memahami Tidak. kenapa harus ada ini. Ini pasti konflik. Bagaimana saya, kalau bahasa saya, menginternalisasikan kenapa rencana ini dibuat, kenapa ini. Karena kalau bicara public policy itu kan dari penyusunan agenda sampai nanti dengan pelaksanaan implementasi, evaluasi, semua pihak. Disitulah kalau saya menganggap tidak ada istilah, mohon maaf, kelompok atau apa. Tapi memang masyarakat di sana, saya jangan banyak kepentingan, entah itu parkir, entah itu apa pedagang tadi yang jual jasa listrik lah, yang macam-macam. Loh, iya, loh sekarang jenengan punya rumah, Iya, iya. di depannya banyak orang jualan, Betul. mereka betul. butuh penerangan. Ini kan simbiosis ekonomi. Serius. Kenapa? Tidak ada yang salah sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau ini harus kita tata dan pergi, yang jenengan biasanya sudah mendapatkan, wah satu lampu 10.000 misalnya, akhirnya kehilangan. Iya, iya. Ya kan? Itu contoh satu kepentingan saja, belum banyak kepentingan yang lain. Oke. Tapi berat, Pak, waktu menata itu gitu, Pak. Termasuk Ya, ngomong kayak parkir-parkir aja. kalau bicara berat, yang dibutuhkan adalah endurance Ya. kita, kestabilan kita untuk, yaitu tadi, membangun chemistry yang sama antara masyarakat dan pemerintah. Tapi mau nggak mau tetap jenengan dinikmati dengan. Oh iya, itu. Mas. Dan kalau dikatakan berat secara waktu, saya sangat emosional. Oke. Karena Ada banyak hal. memang ya, nama kepentingan itu tidak bisa kalau kita hanya bicara bagaimana banyak kepentingan ini, ya berusaha kita. Oke. Itu yang Iya, iya. Betul. berat. Dan bagi saya, apapun itu, entah itu tugas, entah itu apapun, di dalam agama yang saya anut, saya dimintai pertanggungjawabannya kok. Itu yang kadang-kadang berat bagi saya. Tapi apapun itu, yang jelas insya Allah tidak ada niatan saya untuk mendolimi siapapun, apalagi menyusahkan orang lain. Semata-mata ini adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan di dunia ini. Kalaupun ada yang tersenggol, ada yang membuat tidak nyaman, ya mohon maaf. Kepala Disub adalah salah satu pencapaian yang cukup besar kalau misalkan bagi orang-orang yang biasa seperti itu. Yeah. Bapak punya target sendiri lagi, Pak, nanti? Apakah memang hanya bertahan di kepala OPD, Yeah. ataupun nanti memang ada visi ke depan untuk membangun Bapak sendiri, ataupun Bapak memiliki pandangan-pandangan soal Jogja gitu, sebagai putra daerah? Kalau dalam konteks jabatan, saya membayangkan pun nggak pernah, bermimpi pun apalagi. Bukan berarti saya tidak punya ambisi, tidak. Saya tidak lantas
memandang wah jabatan ini sebagai sebuah anak tangga yang saya pengen mencapai. Insya Allah saya menjalani, bahkan sampai pada titik ini pun Ya. menurut saya ya semua terjadi atas, ya saya mungkin berusaha bekerja dengan optimal, Iya. kira-kira itu. Jadi kalau sekarang ditanya, Pak Agus pengen apa ke depan? Saya bisa optimal melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya di distrik ini aja, mungkin itu pencapaian yang luar biasa. Dan kalau dari sisi kelas jabatan, di usia saya di usia eselon 2 ini menurut saya itu udah suatu hal yang Iya sih. nggak pernah saya bayangin. Saya kadang-kadang sambil sepedanya saya kayak nggak percaya. Gitu. Bener, jujur saya apa deh, ini bener saya nggak percaya kok bisa. Mungkin ini adalah bonus yang diberikan Tuhan kalau dalam memaknai jabatan itu sebagai anugerah. Ya. Meskipun yang namanya jabatan itu seperti saya bilang tadi, yang paling berat itu saat nanti orang lain sudah selesai ditanya sama kita. Tanya. Terakhir Pak, sebagai putra asli Jogja gitu, apa harapan Bapak untuk kota Jogja sendiri? Artinya juga ke depan, Bapak yang sudah memiliki jabatan cukup kuat ya Iya. di Disub, apa yang ingin diharapkan ke depan Pak? Harapan saya di mana Yogyakarta ini menjadi tujuan orang datang. Entah alasan wisata, entah alasan pendidikan, bahkan sekarang kesehatan pun rumah sakit di Yogyakarta ini menjadi rujukan dari berbagai daerah di penyangga di kawasan. Entah alasan healing, entah alasan apapun. Harapan saya memang masyarakat betul-betul bisa mendapatkan manfaat, menikmati manfaat sebagai wisata. Akan tetapi harapan saya juga kita sama-sama menjaga juga dari sisi perwajahannya Jogja. Tidak orientasinya ekonomi ansih. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan mata dan perut yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita, wah ini tempat wisata ini bagaimana? Contoh sekarang yang saya hadapi tukang parkir. Kemarin siang saya mengundang teman-teman parkir. Saya sampaikan, bagaimana Anda juga harus menjaga sawah ladang Anda. Jangan lantas apa yang sering tersampaikan di beberapa informasi, nutuk lah. Iya gitu ya. Itu ibarat analoginya seperti halnya petani membiarkan sawahnya banyak hama tikus atau mungkin tidak ada saluran air didiemin. Dia tapi berharap hasil yang lebih. Ini kan berat. Nah bagaimana sawah ladang ini ya dijaga, attitude-nya dijaga, kepatuhan terhadap ketentuannya dijaga, perilakunya. Dan saya sering menyampaikan ke teman-teman juru parkir itu bahwa kamu adalah customer service pertama yang ditemui orang datang ke Jogja. Iya. Salah satu, sehingga kalaupun tidak semua, tapi hanya karena segelintir orang, ya ini kan yang berat bagi saya. Nah, disitulah saya berharap Yogyakarta ini tetap ngangeni, akan tetapi masyarakatnya juga mendapatkan betul-betul optimal manfaat, entah itu dari sisi ekonomi, jualan, jasanya, tourismnya, entah penginapannya, entah itu oleh-olehnya, merchandise, apapun. Jadi kita harus menyadari, suka tidak suka bahwa kota Jogja khususnya berangkat dari dunia pariwisata. Pendapatan asli daerah kita pajak hotel dan restoran. Ini mohon maaf, ini yang harus kita jaga. Maka yuk bareng-bareng. Citra ini kita jaga, kota ini kita jaga. Ya kebersihannya, ya kenyamanannya. Siapa lagi kalau bukan kita? Artinya sama-sama menjaga biar wisatawan, orang juga nyaman datang ke Iya, Jogja. wisatawan, orang yang mau sekolah di sini semua merasa nyaman, merasa homey di Jogja dan merasa memiliki sense of belonging. Kalau bahasa Jawanya rasa handarbeni itu harus kita bangun. Wah itu Pak, yang paling penting itu ya. Jadi bukan hanya mencukupkan, wah saya tugas ini. Itu. Pak Agus, sudah mau mepet waktunya untuk bekerja. Iya. Saya terima kasih sudah ngobrol-ngobrol banyak ya. Semoga ini jadi menjadi inspirasi sebenarnya Pak. Amin. Karena memang Bapak juga banyak cerita yang Iya. sebelumnya beredar seperti itu, dan ini adalah salah satu yang bisa memberikan pandangan hidup Iya. tentang kehidupan Bapak yang dari camat naik kepala disub dan lain sebagainya, dan harapannya memang tidak sedikit orang yang akan meniru ataupun mendapat inspirasi dari Bapak Agus seperti itu. Insya Allah. Oke, gitu Pak. Ya. Terima kasih. Saya pamit. Ya. Sehat-sehat terus Pak. Siap. Sama-sama. Siap. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya Mas. Siap.